Merdeka. 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 Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh dikumpulkan Tuhan untuk mensyukuri anugerah-Nya dalam hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Hanya hari ini memang saya agak khusus begitu ya, memakai baju adatnya Madura gitu, untuk juga menunjukkan bahwa kita semua ini juga merayakan kemerdekaan, termasuk kita masyarakat jemaat yang ada di Pulau Madura ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai bangsa yang sudah 76 tahun merdeka, tentunya semua orang berharap, bahkan mulai dari kita ini merdeka di usia yang pertama, pastinya semua orang berharap bahwa dalam suasana, dalam situasi, dalam kondisi kemerdekaan itu, kita juga berharap bahwa semua hal akan menjadi lebih mudah. Kita sebagai masyarakat lebih sejahtera, kita bisa hidup lebih layak, kita bisa hidup damai, kita bisa bersatu, kita bisa merayakan kemerdekaan, merayakan keberadaan kita sebagai warga negara Indonesia bersama-sama dengan lebih baik. Dan saya rasa itu harapan kita semua. Mungkin juga dari awal negara ini juga merdeka 76 tahun yang lalu. Tapi harapan itu ternyata kalau kita semua renungkan bersama-sama, tidak sepenuhnya bisa terjadi dengan mudah. Atau mungkin juga tidak sepenuhnya harapan yang kita harapkan tadi itu bisa terwujud dalam kehidupan kita di Indonesia. Banyak orang yang masih hidup dalam kesengsaraan, bahkan kemiskinan. Banyak orang juga tidak bisa dengan lebih bebas menjalankan kehidupannya dalam keberagaman. Banyak orang masih menghadapi situasi ketidakadilan. Banyak orang juga masih kemudian harus merasakan bahwa ada orang-orang yang membuat dirinya atau merendahkan dirinya karena kondisi dan karena juga identitas yang dia miliki. Dan itu menunjukkan kepada kita semua bahwa memang tidak mudah harapan untuk kita semua memiliki dan merasakan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan bangsa ini. Hal ini mungkin juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, sang proklamator kita, yang pernah mengatakan begini, bahwa perjuangan bangsa ini setelah kemerdekaan itu lebih sulit daripada sebelum kemerdekaan. Beliau katakan bahwa perjuangan itu lebih sulit karena yang harus dilawan setelah kemerdekaan itu adalah bangsa sendiri. Berbeda dengan sebelum kemerdekaan, kita semua melawan penjajah. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, dulu kita punya musuh bersama, sehingga bangsa ini kemudian bersatu. Bangsa ini kemudian bergandeng tangan untuk melawan penjajahan, untuk kemudian mendapatkan kemerdekaan dalam kehidupan. Semua orang bergandeng tangan, semua orang ada dalam satu semangat untuk kita bersatu melawan penjajahan. Kita mau merdeka. Tapi setelah kemerdekaan, setelah merdeka itu kita rasakan, ternyata persatuan yang tadi begitu erat tiba-tiba harus juga kemudian melewati sebuah proses di mana ada orang-orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, yang kemudian juga memunculkan perselisihan, bahkan juga permusuhan di antara kita. Jadi situasi itu kita harus hadapi. Ungkapan bahwa kita harus melawan bangsa sendiri juga terbukti dalam berbagai persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh bangsa ini hingga saat ini. Kita kemudian merenungkan masih banyak terjadi konflik-konflik sosial
yang berhubungan dengan isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik-konflik, perselisihan, permusuhan terjadi di berbagai tempat melibatkan isu ini. Bahkan kadang-kadang isu ini bisa dikatakan isu yang seksi untuk digunakan secara politis. Artinya bahwa isu atau kemudian permusuhan yang melibatkan menjadikan konflik sosial itu membuat kita harus melawan orang-orang yang kita kenal, membuat kita harus melawan bangsa kita sendiri, orang-orang yang sama-sama menjadi warga negara Indonesia yang harus juga berhadapan dengan kita, berkonflik dengan kita. Konflik antar suku masih terjadi, konflik berkaitan dengan agama masih terjadi. Tentang agama, masih ada orang-orang yang tidak bisa bebas beribadah sesuai dengan agamanya. Kasus-kasus terakhir menunjukkan bahwa bahkan soal kematian saja di tengah-tengah pandemi jadi persoalan. Sampai meninggal pun kita masih harus dipisah-pisahkan. Itulah konflik yang harus kita hadapi sampai saat ini. Demikian juga kita harus menghadapi konflik-konflik ekonomi, perebutan kekayaan alam, sumber daya terjadi di berbagai daerah. Kadang-kadang juga memang masih melibatkan orang-orang asing atau bangsa lain. Tapi di antara mereka juga ada bangsa-bangsa kita yang juga kadang-kadang mengambil keuntungan dari situasi. Jadi saya ingat waktu Pak Jokowi pertama jadi presiden, beliau membubarkan sebuah lembaga yang namanya Petral. Sebuah lembaga yang tadinya mengurusi impor minyak. Jadi zaman dulu itu minyak kita itu semua diimpor, minyak jadi gitu ya. Jadi istilahnya kita jual minyak mentah dengan harga yang murah ke luar negeri. Kemudian kita mengimpor, membeli minyak yang sudah jadi, baik yang kita punya premium, pertalite, pertamax itu dengan harga yang mahal. Bayangin ya, kita yang punya minyak. Orang yang mengolahnya. Tapi kemudian kita harus menjual minyak mentah dengan murah, kita harus membeli yang mahal. Yang rugi siapa? Kita. Dan selama bertahun-tahun itu kemudian terjadi, salah satunya melibatkan lembaga yang namanya Petral, yang dalam istilahnya katanya jadi calo, gitu ya, calo minyak. Bayangin mereka bisa dapat satu hari itu miliaran rupiah. Sedangkan masyarakat tidak bisa menikmati. Dan di antara orang-orang itu ada orang-orang kita sendiri. Banyak juga terjadi di daerah bahwa ada orang-orang yang kemudian punya jabatan, punya pendidikan, malah kemudian menyengsarakan sesamanya. Masyarakat yang tidak punya pendidikan, tidak punya jabatan. Jadi konflik-konflik itu terjadi. Bahkan kita juga masih terus berjuang untuk menghadapi persoalan besar bangsa ini, yaitu korupsi. Hampir tiap hari gitu ya, kita menyaksikan ada orang ditangkap karena korupsi. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan, ya orang bilang sih bukan semakin semakin hilang, tetapi mungkin semakin banyak. Tapi mungkin saja karena dalam era sekarang ini kan informasi media begitu gencar, nggak ada yang nggak bisa kita lihat. Mungkin dengan bahasanya sekarang itu di Indonesia itu jarum jatuh saja orang semua tahu se-Indonesia.
Kalau zaman dulu kan media itu nggak seterbuka sekarang, sehingga orang nggak pernah tahu mungkin ada banyak korupsi, tetapi tidak pernah dimunculkan di media. Tapi sekarang karena kebebasan media itu, kemudian orang bisa melihat ada begitu banyak ternyata kasus-kasus korupsi yang tentunya menyengsarakan masyarakat Indonesia sendiri. Dan itu juga dilakukan oleh oknum-oknum yang juga adalah orang Indonesia sendiri. Bayangin, kemarin kan yang terjadi bantuan sosial saja dikorupsi gitu ya. Yang terakhir ini kemarin itu bicara bantuan sosial, seorang menteri bahkan harus ditangkap polisi. Yang terbaru mungkin juga akan terjadi juga, saya lihat ada videonya Bu Risma sekarang jadi mensos begitu ya, dia kunjungan ke sebuah daerah, kemudian ternyata bantuan sosialnya itu bukan diserahkan tapi masih disimpan, nggak semua dikasih. Kemarin juga saya lihat di media itu ada bantuan-bantuan yang diberikan itu berasnya sudah tidak layak sekali dimakan. Jadi itulah kondisi bangsa ini saat ini. Masih banyak persoalan-persoalan yang membuat kita harus berselisih, harus bermusuhan, harus berhadapan dengan bangsa sendiri. Dan situasi itu tentunya membuat kita jadi bangsa yang sulit maju. Bayangkan bagaimana kita mau maju kalau kemudian hari-hari yang kita hadapi ini kita berselisih, kita berantem, kita bermusuhan, kita nggak bisa bersatu. Kita ingat bahwa kemerdekaan itu bisa didapatkan karena kita bersatu. Zaman dulu kan nggak pernah orang kemudian berjuang tanya dulu, kamu agamanya apa? Kamu sukunya apa? Semua orang bersatu, nggak peduli dengan agama, suku, bangsa apapun, dia bersatu berjuang. Tapi sekarang kan dikit-dikit seperti itu. Jadi harapan-harapan kita yang sudah mulai ditunjukkan oleh Bapak bangsa kita, Presiden pertama, yang saya ingat dulu bisa menyampaikan atau membanggakan diri sebagai macan Asia. Jadi benar ya, kalau dia dulu Pak Karno pernah bilang kita ini macan Asia. Dengan kekuatan kita yang luar biasa, sampai kekuatan militer pun ditakuti dengan oleh banyak bangsa-bangsa lain, tapi sekarang semakin hari semakin punah. Ya, karena kita semakin lama malah semakin berantem dengan bangsa kita sendiri. Kita nggak bisa maju karena kita ini ya, tadi ngurusi perselisihan, ngurusi persoalan-persoalan di antara kita sendiri. Dalam bahasa anak-anak sekarang ini orang-orang sudah memikirkan luar angkasa, kita ini masih mikirin seputaran urusan perut. Orang sudah maju berapa ribu langkah, kita mungkin masih harus berjalan sangat lama. Jadi itulah situasi yang harus kita hadapi, yang menunjukkan bahwa ternyata kemerdekaan yang sudah kita rasakan selama 76 tahun tidak membuat kita dengan mudah bisa menjalani kehidupan ini. Yang artinya juga bahwa di tengah-tengah kemerdekaan, meskipun sudah 76 tahun kita rasakan, kita tetap harus berjuang bersama-sama untuk menjalani hari-hari kemerdekaan ini. Situasi itu bahkan juga kalau kita lihat seringkali juga muncul dalam kehidupan bergereja. Kadang-kadang kan gereja juga jadi susah maju karena kita ngurusinya berantem di dalam gereja. Enggak begitu beda pendapat, musuhan. Beda pendapat sedikit kemudian enggak suka. Akhirnya cari kesalahannya. Berantem terus ya gimana gereja mau maju kalau begitu? Yang harus kita lakukan adalah belajar dari pengalaman bangsa ini. Kita harus gandeng tangan bersama-sama. Kalau gereja juga mau maju, kalau bangsa juga mau maju,
yang harus dilakukan adalah gandengan bersama-sama kita membangun, bukan berantem. Kita harus berjuang terus, berjuang secara kolektif dalam kebersamaan. Bukan cuma 1-2 orang saja yang berjuang kita serahkan kepada mereka. Kita harus terus berjuang. Dan situasi itu, Bapak Ibu Saudara, juga digambarkan dalam perikop bacaan kita yang menggambarkan kehidupan orang percaya. Bahwa ternyata yang namanya perjuangan setelah dimerdekakan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu ingat hari Minggu yang lalu, kita semua ini dapat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, diperdamaikan oleh Tuhan. Tapi apakah kemudian semua menjadi lebih mudah buat kita? Kalau kita baca firman Tuhan hari ini ternyata nggak mudah. Meskipun kita sudah dimerdekakan, diperdamaikan, ditebus dosanya oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan ada kisah yang menyatakan ternyata tidak mudah. Hidup untuk menjadi orang-orang merdeka dari dosa di dalam Tuhan itu tetap harus terus berjuang. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu tetap saja ada dalam kehidupan kita. Dan dosa itu ternyata punya kuasa yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu kuasanya besar. Jadi kalau nggak hati-hati, kalau nggak kita kuatkan iman kita, maka dosa bisa menguasai kita lagi. Jadi artinya bahwa kita juga diperlihatkan melalui bacaan firman Tuhan bahwa yang namanya perjuangan setelah dimerdekakan itu terus harus kita lakukan, nggak berhenti. Sama seperti kondisi bangsa ini juga. Setelah dimerdekakan 76 tahun ternyata nggak berhenti perjuangan, terus harus berjuang. Hari ini kita diingatkan bersama-sama, kita sebagai orang-orang yang merdeka tetap harus terus berjuang menjalani kehidupan ini. Baik merdeka sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang harus terus berjuang melawan dosa. Juga saat kita menjadi orang-orang yang merdeka sebagai bangsa Indonesia, yang juga harus terus berjuang untuk melawan ketidakadilan, melawan konflik-konflik sosial, melawan juga ketidaksetaraan dalam kehidupan berbangsa ini. Jadi, marilah kita terus berjuang. Perjuangan kita dalam kehidupan gak pernah berakhir sampai nanti kita menghadap Tuhan. Karena itu biarlah dalam perjuangan itu, karena kita tahu nih, kita diingatkan yang namanya dosa itu sangat hebat, sangat kuat kuasanya. Maka yang harus kita lakukan adalah kuatkan iman kita, kuatkan harapan kita kepada Tuhan, dekatkan diri kita sama Tuhan supaya kita merasakan kekuatan untuk melawan kuasa dosa itu dalam kehidupan kita. Tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi biarlah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita berjuang melawan dosa, berjuang menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang juga harus berkontribusi secara aktif bagi bangsa ini. Kita mulai dari hal-hal sederhana, mulai dari diri kita masing-masing dalam kehidupan ini, dengan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi pikirkanlah juga orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara sederhana untuk kita juga berjuang bagi bangsa ini. Dan biarlah Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita semua. Amin.